Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eja Wijaya dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan dengan NIM 32-2019-009. Saya di sini akan mereview jurnal kepemimpinan Lembaga Pendidikan Islam yang telah saya kirimkan kepada Ibu Sri Utami di awal perkuliahan, dan di sini saya akan membahas review jurnal ini dengan mata kuliah kepemimpinan pendidikan yang telah dibimbing oleh dosen Ibu Herasni Yaman dan Ibu Sri Utami sendiri. Di sini saya menggunakan HP dengan cara menjelaskan atau membacakan tentang jurnal yang telah saya kirimkan pada Ibu Sri Utami kemarin. Di sini judulnya analisis jurnal kepemimpinan Lembaga Pendidikan Islam. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, pengertian kepemimpinan pendidikan Islam. Yang kedua, ciri-ciri kepemimpinan. Yang ketiga, peran penting seorang pemimpin. Yang keempat, teori kepemimpinan. Yang kelima, tipe seorang pemimpin. Baiklah, di sini saya akan memulai dari pengertian kepemimpinan pendidikan Islam. Kepemimpinan pendidikan Islam merupakan cara yang dilakukan pemimpin dalam mempengaruhi, menggerakkan, memberikan motivasi dan mengarahkan orang-orang dalam lembaga pendidikan agar pelaksanaan pendidikan dapat lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan dari arti kata tersebut atau menjelaskan secara rinci kepemimpinan pendidikan Islam itu apa. Kepemimpinan pendidikan Islam itu merupakan cara yang dilakukan seorang pemimpin dalam memengaruhi, menggerakkan, memberikan motivasi dan mengarahkan orang-orang yang ada di lembaganya atau organisasinya supaya dapat memperlancar pelaksanaan pendidikan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan atau tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Di sini fungsi seorang pemimpin sangat berpengaruh karena untuk menggerakkan dan memberikan motivasi kepada anggota-anggotanya atau orang-orang yang ada di lembaga tersebut. Yang kedua yaitu ciri-ciri kepemimpinan. Ciri-ciri kepemimpinan juga ada banyak, mulai dari memiliki kemampuan dan pengetahuan. Yang kedua, memfungsikan karisma dan wibawanya. Yang ketiga, memahami kebiasaan orang. Yang keempat, bermuamalah dengan lembut. Yang kelima, bermusyawarah dengan organisasinya. Yang keenam, mempunyai power dan pengaruh di dalam organisasi. Yang ketujuh, selalu menerima masukan dan nasihat dari orang lain. Di sini ciri-ciri kepemimpinan bisa saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, memfungsikan memiliki kemampuan dan pengetahuan. Memiliki kemampuan atau pengetahuan ini, yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam bidang apapun, terutama di dalam lembaga pendidikan Islam. Dia harus memiliki kemampuan dan pengetahuan lebih dari anggota-anggota lainnya, karena kemampuan dan pengetahuan ada ilmu yang sangat mempengaruhi untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tersebut. Yang kedua, memfungsikan keistimewaannya. Ini sangat jelas, yaitu memfungsikan keistimewaannya dari pengetahuan dan kemampuannya tersebut. Yang ketiga, memahami kebiasaan orang lain, yaitu memahami kebiasaan anggota-anggotanya. Jika anggota-anggotanya ada yang harus diberi motivasi, maka dia akan memberikan motivasi atau menggerakkan anggota-anggotanya tersebut, yaitu memahami jika ada masalah, dia harus memahami anggotanya tersebut. Yang keempat, mempunyai karisma dan wibawa. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai karisma dan wibawa di dalam dirinya sendiri. Yang keenam, bermuamalah dengan lembut, yaitu bermuamalah itu hatinya harus lembut. Yang ketujuh, selalu bermusyawarah dengan organisasinya. Maksudnya di sini yaitu selalu memberikan kesempatan kepada anggota-anggota lain supaya
masalah yang dihadapi oleh seorang pemimpin itu dimusyawarahkan atau dibicarakan secara keanggotaan dan lembaga, supaya anggota-anggota yang lain itu bisa mengerti dan memahami juga kondisi seorang pemimpin dan masalah-masalah yang telah dihadapi oleh lembaga tersebut. Yang ketujuh, mempunyai power dan pengaruh di dalam organisasi, yaitu mempunyai power sangat penting dan pengaruh di dalam organisasi telah disebutkan di atas tadi atau di awal tadi, karena pengaruhnya sangat besar dalam organisasi atau lembaga pendidikan seorang pemimpin itu tersebut, dan selalu menerima masukan dan nasihat orang lain. Ini sangat penting juga karena pemimpin harus menerima nasihat, masukan dari orang lain juga, karena sepandai-pandainya seorang pemimpin pasti dia salah melakukan langkah atau salah dalam tindakan atau salah dalam omongan, dan dia harus menerima masukan atau nasihat dari orang lain yang telah menasihati dia. Selanjutnya yang ke poin ketiga, peran penting seorang pemimpin, yaitu dituntut untuk selalu mengadakan perubahan. Mereka harus memiliki semangat yang berkesinambungan untuk mencari terobosan-terobosan baru demi menghasilkan suatu perubahan, serta harus berusaha keras menggerakkan para bawahannya untuk berubah, setidaknya mendukung perubahan yang dirintis kepala sekolah secara proaktif, dinamis, bahkan progresif. Di sini peran penting seorang pemimpin yaitu selalu mengadakan perubahan. Dari tahun ke tahun dia harus selalu pintar dalam mengadakan perubahan-perubahan, dan mereka harus memiliki semangat yang berkesinambungan untuk mencari terobosan-terobosan baru demi menghasilkan suatu perubahan. Maksudnya di sini mereka itu adalah anggota-anggota, dan seorang pemimpin tersebut harus semangat dan berkesinambungan atau saling memberikan ide-ide satu sama lain untuk mencari terobosan-terobosan baru demi menghasilkan suatu perubahan tersebut, serta harus berusaha keras menggerakkan para bawahnya untuk berubah. Di sini ialah yang pertama tadi, yaitu memberikan motivasi, caranya dengan menggerakkan atau memengaruhi anggota-anggotanya untuk bergerak dan untuk berubah. Setidaknya mendukung perubahan yang dirintis oleh kepala sekolah secara proaktif, dinamis, bahkan progresif. Di sini maksudnya itu mendukung kegiatan-kegiatan kepala sekolah yang telah dirintis oleh kepala sekolah tersebut. Yang keempat, poin keempat yaitu teori kepemimpinan, yaitu harus karismatik dan transformasional. Biasanya pemimpin yang karismatik mempunyai misi dan visi yang jelas, tentu ya, dengan tujuannya. Sedangkan transformasional selalu membimbing dan mengarahkan kelompok atau bawahnya dengan rancangan yang telah ia rancang dengan cara menjelaskan secara detail sehingga membuat tujuannya berjalan dengan lancar dan tercapai. Di sini sudah sangat jelas ya apa beda karismatik dan transformasional. Untuk yang lanjut saja kita yang untuk poin kelima, tipe seorang pemimpin biasanya partisipasif atau laissez-faire atau bebas, biasanya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan dengan bawahannya atau kelompoknya. Sedangkan laissez-faire itu atau bebas meletakkan tanggung jawab pengambilan keputusan sepenuhnya kepada para bawahan. Di sini pemimpin hanya sedikit saja atau hampir sama sekali tidak memberikan pengaruh atau pengarahan. Tidak memberikan pengarahan dan menganggap bawahannya sebagai orang yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya dengan pembuatan keputusan-keputusan yang akan mereka ambil. Dan ini ada beberapa masalah yang biasanya dihadapi seorang pemimpin, yaitu konflik-konflik dengan madrasah dan diri sendiri. Mungkin maksudnya di sini masalah kepemimpinan lembaga pendidikan Islam, yaitu konflik-konflik dengan madrasah dan dengan dirinya sendiri, mungkin itu masalah-masalahnya.
Jadi untuk kesimpulannya, dalam pemimpin pendidikan lembaga Islam harus mempunyai kepribadian yang sangat lengkap seperti halnya kepribadian diri, harus siap dan harus berani mengambil keputusan-keputusan supaya dapat mencapai tujuan yang akan dicapai. Dan jika mau mengambil keputusan harus melihat dari bawahan dulu untuk selalu bermusyawarah supaya tidak terjadi konflik atau ada permasalahan untuk masa yang akan datang, supaya tujuan-tujuan lembaga pendidikan itu bisa tercapai dan bisa dituju dengan bagus dan lancar. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata atau salah perbuatan atau ada yang kurang jelas, saya minta maaf pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.